penumpang gelap. Kembali lagi bersama saya, Mr. Y. Selamat datang di Terminal Misteri, di mana semua pemberhentian menuju kepada mimpi terburukmu. Kali ini kita akan berangkat menuju mimpi buruk yang lebih seram dari sebelumnya. Derry adalah orang yang sompral, namun kesompralannya kali ini salah tempat. Di alam terbuka, tempat hal-hal yang tak terduga. Sudah siap berangkat? Keluarkan tiket kalian, kencangkan sabuk pengaman. Kita berangkat ke tujuan. Langit berawan, vegetasi mulai merapat. Susunan pohon di kanan kiri merimbun. Perjalanan menuju puncak menjadi sedikit lebih ringan. Derry, Samit, dan Patrick adalah teman sekampus yang sedang melakukan perjalanan reuni. Di tengah kesibukan kerja mereka mengadakan pendakian di area Pulau Jawa. Mereka berencana camping 3 hari 2 malam. Untuk mengenang masa-masa muda mereka, masa-masa kuliah ketika mereka tergabung di komunitas pecinta alam. Perjalanan serasa napak tilas. Mereka berbincang tentang jalur yang pernah mereka lewati ini. Beberapa pohon yang dulu mereka lihat menjulang, kini nampak berkurang. Mungkin akibat perilaku penebang liar yang tak bertanggung jawab. Juga bebatuan yang besar. Dalam kenangan mereka pun, beberapa menyusut. Tergerus air hujan yang turun deras dari langit. Derry menghentikan langkahnya, mendekati batu yang besar di sisi jalan. Mengambil spidol dari dalam tasnya dan menuliskan sesuatu. Derry pernah di sini, si penakluk gunung. Sepertinya dia terbawa suasana masa lalu ketika mereka masih bandel-bandelnya. Awan di langit berubah kelabu. Air rintik mulai menyentuh kulit-kulit mereka. Gerimis pun turun. Mereka pun celingukan mencari tempat berteduh. Samit menemukan tebing yang menjorok ke dalam, mirip seperti gua namun dangkal. Mereka pun masuk ke dalamnya untuk berteduh. Selain mereka beristirahat dan makan snack, Patrick melihat jam tangannya. Waktu menunjukkan pukul 2 siang. Dia pun berkalkulasi, jika dalam 1 jam hujan masih mengguyur, mereka harus memaksakan diri memakai jas hujan, meneruskan perjalanan, karena untuk mengejar waktu di puncak sebelum petang. Karena perjalanan masih sekitar 2 jam lagi. Mereka pun mengambil snack dari dalam tasnya masing-masing dan memakannya sambil berbincang lepas. Karena terbawa suasana adrenalin yang terbakar dari lalu sompral. Dia menuturkan mitos di gunung ini. Jika berjalan bersama, jumlah pesertanya harus genap. Karena jika ganjil, maka penggenapnya adalah hantu. Samit dan Patrick saling bertatapan ketakutan. Derry yang sesumbar meremehkan mitos itu dan berkata, itu cuman isapan jempol. Sekalian saja dia menantang semua temannya untuk bercerita hantu nanti malam. Derry sudah mempersiapkan permainan agar malam hari nanti semakin seru. Patrick dan Samit menggaruk kepala.
Walaupun mereka bertiga senang dengan cerita horor, namun ini alam terbuka. Banyak hal yang tidak terduga. Derry menggoda mereka berdua, menceritakan aib masa lalu semasa camping di gunung pada saat kuliah, di mana Samit lari terbirit-birit saat buang air. Katanya dia mendengar suara tawa kuntilanak. Tapi ketika dicek, di semak-semak itu hanya suara musang bulan yang sedang birahi. Juga cerita Patrick yang ketindihan atau erep-erep saat tidur di dalam tenda dan direkam oleh Derry. Sampai saat ini, Derry masih memiliki rekamannya dan memutarkannya di depan Patrick. Derry tertawa lepas karena ekspresi Patrick yang memang lucu. Samit dan Patrick tak bisa membalas karena Derry memang orang yang paling pemberani di antara mereka. Jadi mereka tidak memiliki cerita konyol Derry. Dengan kesal, Samit dan Patrick mengiyakan ajakan Derry untuk bermain game bercerita hantu itu. Derry senang mendengarnya. Untuk aturan dan cara main, dia akan sampaikan di puncak nanti. Keadaan di luar masih hujan rintik. Patrick pun melihat ke arah jam tangannya. Ternyata jam menunjukkan pukul 3 sore. 2 jam menuju senja. Patrick memberi aba-aba untuk menggunakan jas hujan. Perjalanan harus dilakukan agar nanti di puncak mereka sudah mendirikan tenda sebelum gelap. Perjalanan kembali dimulai. Namun mereka meninggalkan sampah-sampah plastik bekas snack mereka di dalam gua itu. Sangat tidak terpuji. Hujan memang tidak deras. Rintik kecil sisa-sisa sejam lalu. Derry memimpin perjalanan di depan. Sementara Samit dan Patrick mengikutinya jalan berbaris. Akhirnya mereka sampai di lahan yang agak terbuka. Sisi kiri jurang, sisi kanan tebing yang menjulang. Dan di depan mereka terdapat jalur membelok dengan tebing sebagai porosnya. Di keheningan jalur perjalanan itu, pas tepat di belokan, nampak seorang berdiri membelakangi mereka. Berdiri kaku. Dia yang memimpin jalan memberi aba-aba lanjut untuk tidak menghiraukan orang itu. Rombongan mereka pun melewatinya. Namun sebelum mereka pergi menjauh, terdengar suara wanita yang memanggil dari arah orang itu. Maaf, bisakah aku mengikuti rombongan kalian? Aku baru saja terpisah dari rombongan. Mereka pun sontak menghentikan langkahnya. Mereka kompak menoleh ke arah orang tersebut. Samit melihatnya dari kepala sampai kaki. Nampak seorang wanita kurus dengan wajah lesu dan basah kehujanan. Samit merasa iba dan memujuk mereka untuk membiarkan ikut masuk ke dalam rombongan, mengantar ke atas bertemu dengan rombongannya. Derry yang merasa jagoan langsung menyetujuinya, menawarkan snack dan minuman sebelum mereka melanjutkan perjalanannya. Sedang Patrick tertegun, masih mencerna keadaan. Setelah selesai wanita itu mengisi perut, mereka pun bergegas lanjut berjalan. Sambil cengengesan, Derry pun menanyakan nama dari wanita itu. Marni, katanya. Dalam hati Patrick bergumam. Sepertinya dia pernah dengar nama itu. Namun dia tidak ingat di mana dan kapan. Di sepanjang perjalanan, Derry banyak berceloteh. Sedang temannya yang lain hanya bisa tertawa dan juga menimpalinya tipis-tipis. Namun Marni diam, dingin dan menunduk sepanjang perjalanan. Akhirnya dataran tinggi telah mereka capai. Nampak lapang luas camping ground dan view yang indah perpaduan hijau pepohonan dan merah tanah.
juga beberapa atap rumah-rumah pedesaan. Namun mereka satu-satunya rombongan yang berada di atas. Tidak nampak rombongan lain. Bingung dengan keadaan, Derry menyarankan pendirian tenda terlebih dahulu. Siapa tahu, rombongan Marni menyusul menyisir ke atas mencari Marni yang tertinggal. Asumsi Derry, mungkin tadi rombongan Marni turun saat mereka berada di dalam gua. Jadi, tidak sempat bertemu dengan rombongannya. Malam tiba. Tenda telah berdiri. Makan malam rampung mereka sikat. Langit bertabur bintang. Derry, Samit, dan Patrick duduk-duduk di luar, ditemani lampu LED yang mereka bawa. Sedangkan Marni di dalam tenda sendirian. Tiba-tiba, Derry menyodorkan dan membagikan lilin ke Samit dan Patrick. Saatnya game dimulai. Derry nampak excited, cekikikan sendiri. Derry pun menyalakan lilin yang telah dipegang oleh masing-masing temannya, lalu mematikan lampu LED-nya. Derry mulai menjelaskan peraturannya dengan hikmat. Peraturan pertama adalah setiap orang bergiliran menceritakan cerita horornya. Bisa pengalaman ataupun kisah yang pernah mereka dengar dengan memegang lilin yang menyala. Kedua, setelah selesai bercerita, maka pencerita meniup lilinnya. Dan ketiga, ketika semua lilin telah padam, maka mereka adu lama menahan kengerian. Orang yang terakhir diam dan tidak lari atau masuk tenda, dialah yang juara. Dimas dan Patrick tak bisa menolak karena sudah bersepakat tadi saat mereka masih di dalam goa. Aku punya cerita. Suara itu datang dari tenda. Marni ternyata sudah berdiri di luar tenda memandang kaku ke arah mereka. Derry, si punya acara, pun senang peserta bertambah untuk join dengan permainan isengnya ini. Marni berkata bahwa sudah paham dengan aturannya, karena dia sebenarnya mendengarkan Derry dari tadi. Cerita pun dimulai dari Derry. Giliran berputar sesuai arah jarum jam. Derry menceritakan bahwa pada suatu hari dia melayat tetangganya yang meninggal. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada kucing hitam yang masuk ke dalam rumah duka. Pemiliknya yang berada di luar rumah itu pun segera memanggilnya. Kucing itu melompat, melewati jenazah. Seperti mitos yang beredar, jenazah itu bangkit dari kubur dan mengejar pemilik kucing hitam itu, hingga dia kehilangan kesadarannya dan terbangun di komplek pekuburan. Tak berhenti sampai situ, mayat hidup itu terus menerornya. Terlihat di jendela, mengetuk-ngetuk pintu, minta tolong untuk ditemani di kuburannya yang gelap. Kabar terakhir orang itu mengakhiri hidup di kamar kosnya. Derry meniup lilinnya. Samit dan Patrick menghela nafas. Cerita itu berakhir tragis. Samit mulai ceritanya. Cerita yang ia dapat dari bibinya yang baru saja pindah tempat tinggal. Karena desa yang bibinya tinggali sedang terkena masalah. Samit menuturkan bahwa desanya tak jauh dari sini di kaki gunung tempat mereka bermalam. Katanya pada suatu malam ada seorang pemuda yang dikejar sosok pocong.
Pemuda itu berlari mendatangi orang-orang yang sedang ronda untuk meminta tolong. Namun naas, keesokan harinya dia ditemukan tewas di area pekuburan. Katanya dia adalah korban kedua dan akan menjadi pocong sama seperti korban pertama. Akhirnya kepala desa mengundang orang pintar untuk mengurusi ini semua. Desa ini dikutuk. Desa ini dikutuk. Namun Bibi dan sebagian besar penduduk sudah kadung takut dengan kejadian sebelumnya, dan banyak yang akhirnya pergi menjauh dari desa itu untuk menghindari bala. Hingga pada suatu hari, Bibi melihat tayangan berita bahwa desa itu yang dulu ia tinggali mendadak menjadi desa kosong, tak berpenghuni. Di tengah tayangan, tak sengaja Bibi melihat penampakan pocong berdiri di antara pepohonan. Bibi memiliki firasat yang tak enak akan hal itu. Semenjak pemberitaan itu, setiap malam di rumah baru Bibi selalu ada ketukan dan suara yang memanggil namanya. Bibi tak pernah menghiraukannya karena tahu kalau itu penduduk desa yang sudah berubah menjadi pocong dan ingin mengajak Bibi untuk bergabung. Samit meniup lilinnya. Temannya yang lain menelan ludah dan celingak-celinguk melihat sekitar. Patrick pun memegang erat lilinnya, memasang muka yang lebih serius, dan bercerita bahwa di dekat rumahnya terdapat kontrakan yang sering kosong. Sangat jarang ada yang mengisi. Bahkan pengontraknya bisa dihitung dengan jari. Penghuni yang dia ingat yaitu 4 orang mahasiswa, dan yang terakhir adalah seorang pendatang yang sepertinya seorang pekerja. Namun penghuni-penghuni itu setelah beberapa hari tinggal, selalu saja tak ada kabar, lenyap bagai tertelan bumi. Pemilik kontrakan itu adalah pemilik warung juga. Warung yang sangat ramai, cukup aneh, karena warung yang lain kosong. Seakan semua pelanggan tersedot ke warung bapak kontrakan tersebut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bapak kontrakan itu melakukan pesugihan. Jadi kau persembahan selanjutnya. Di suatu pagi, Patrick melihat garis polisi melintang di kontrakan itu. Heran bercampur ngeri. Kabar burung mengatakan, di loteng kontrakan itu ditemukan tulang belulang manusia. Bapak kontrakan dan seorang satpam diringkus. Entah apa yang terjadi. Kasus ini sedang didalami. Kasus ini terungkap berawal dari seorang pekerja yang sedang merenov. Tak sengaja ke loteng di siang hari. Karena katanya setiap malam ia mendengar suara cakaran dari arah loteng. Bukan tikus yang ia dapati, melainkan tulang-tulang manusia yang berserakan. Patrick meniup lilinnya. Semua orang mengalihkan pandangannya ke arah Marni. Marni memandangi lilin itu dengan tajam. Waktu seakan berhenti. Mereka menunggu apa yang akan Marni katakan. Akhirnya mulut Marni bergerak. Dia pun mulai bercerita. Beberapa tahun lalu, dia dan teman-temannya mengadakan perjalanan di gunung ini, tempat mereka bercerita. Perjalanan yang Marni dan 2 temannya lakukan sangat menyenangkan. Langit begitu cerah, angin sepoi berhembus. Namun hal tak terduga terjadi. Di tengah perjalanannya, tebing tanah tiba-tiba longsor. Marni katanya tergulung oleh tanah longsor itu.
Marni dengan tangan kirinya menutup wajahnya. Sami dan Patrick seperti tak nyaman. Mereka memperbaiki posisi duduknya. Nyala lilin hanya satu, lilin yang dipegang oleh Marni. Dalam keadaan wajah yang tertutup, Marni menghentikan ceritanya. Dari sela-sela jari jemari Marni yang menutup wajahnya, keluarlah air. Terdengar isak tangisnya. Samit berpikir bahwa Marni ini sedih terbawa suasana. Namun jika air mata itu terlalu aneh, karena airnya itu terlalu deras. Marni menjadi cukup basah berair. Jari jemarinya mulai tersingkap. Tangannya turun perlahan. Tapi kali ini wajah Marni nampak berbeda. Bengkak, penuh luka, dan kembung seperti korban tenggelam. Dari sela mata, mulut, dan hidungnya mengeluarkan air. Dengan keadaan yang mencekam itu, Marni melanjutkan ceritanya. Marni yang tergulung tanah longsor itu terpisah dari dua temannya. Marni berharap temannya menolong secepat mungkin. Namun hari telah berganti. Pertolongan pun belum ada. Saat ini Marni merasa sangat haus. Dengan tenaganya yang tersisa, Marni menyeret tubuhnya mendekati suara deras air sungai. Ketika sampai di tepi sungai, tubuhnya pun sudah sangat lemah. Marni yang tadinya hendak mengambil air untuk sekedar minum, kini dia malah terseret arus sungai yang sedang deras-derasnya. Arus yang deras itu membanting tubuh Marni dari batu ke batu. Marni merasa dirinya sudah tewas pada saat itu. Derry, Samit, dan Patrick kaku seketika. Mereka dibuat tak bergerak, dipaksa mendengar cerita Marni sampai habis. Baru kali ini Derry memasang wajah takut yang teramat sangat. Tak terasa celananya telah basah dengan kencingnya yang bocor. Marni dengan penampakannya yang mengerikan itu masih memegang lilin, tertawa sejadi-jadinya sebelum akhirnya meniup lilin. Seketika keadaan hutan saat itu gelap, termasuk Derry, Samit, dan Patrick. Mereka pun jatuh terkulai lemas. Pingsan terjatuh di tempat duduknya masing-masing. Suara burung terdengar merdu, membangunkan mereka dari pingsannya. Derry yang sejak awal sompral, tiba-tiba bangun berperanjat dan segera membereskan peralatan-peralatannya. Samit dan Patrick pun menyusul Derry dengan bulu kuduk mereka yang masih berdiri. Sedangkan Marni, wanita itu tidak ada. Bahkan jejak kehadirannya pun tak tersisa. Derry yang panik memberi aba-aba ke teman-temannya untuk bergegas turun dari gunung itu. Mereka membatalkan rencananya bermalam 3 hari 2 malam. Mereka lari tunggang langgang meninggalkan gunung itu. Gunung yang memberikan pengalaman yang sangat berarti bagi ketiga sahabat itu. Beberapa bulan dari kejadian itu, mereka pun sudah kembali ke kehidupannya masing-masing. Tiba-tiba Derry dikirimi pesan oleh Patrick. Benar dugaan Patrick ketika itu. Pantas saja nama Marni tak asing baginya. Pesan dari Patrick adalah link artikel tentang kejadian naas pendaki wanita yang meninggal saat melakukan perjalanan di gunung yang mereka daki kemarin.
Wanita itu tergulung longsor tanah dan terbawa arus deras sungai. Terpampang jelas di artikel itu nama dari korban, Marni. Bagaimana dengan kalian? Kejadian itu membuat mereka berpikir, menjadi pelajaran untuk bersikap. Kesombongan hanya akan menghancurkan pelakunya. Perjalanan telah selesai. Bagi para penumpang yang selamat, silahkan turun. Sampai jumpa di perjalanan lainnya bersama saya, Mr. Y, di Terminal Misteri.